Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami Bangun Farm Lumajang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi terkait penanganan pertama setelah domba datang. Jadi ini adalah penanganan pertama yang kami lakukan ketika domba baru saja datang ke kandang. Nah, jadi penanganan pertama yang kami lakukan di sini adalah melakukan pencukuran bulu domba. Jadi ini sangat penting bagi kami. Pencukuran bulu domba ini sangat penting karena ada beberapa manfaat yang akan diperoleh jika kita melakukan penanganan, yaitu pencukuran bulu pada domba kami. Jadi manfaat yang pertama adalah tentang kesehatan. Jadi pencukuran bulu domba yang pertama untuk kesehatan teman-teman. Jadi bulu domba yang terlalu lebat itu tidak baik untuk domba. Karena kenapa? Karena bulu yang sangat lebat akan mengundang penyakit. Salah satunya adalah timbulnya kutu. Jadi bulu domba yang terlalu lebat nanti akan mengundang kutu datang ke dalam bulu dari domba itu, teman-teman. Jadi ini supaya ternak kami dapat sehat, supaya tidak ada penyakit yang tidak diharapkan. Maka penanganan yang pertama yang paling penting adalah pencukuran bulu domba. Itu terkait kesehatan, teman-teman. Jadi untuk kesehatannya tadi adalah itu, teman-teman ya, supaya terhindar dari kutu, supaya tidak bersarang kutu di dalam bulu domba yang tebal. Selain itu, teman-teman, jika bulu domba dicukur, dipotong, maka domba tersebut pertumbuhannya juga akan bagus, teman-teman. Nah, ini kami dapatkan dari pengalaman teman-teman yang sudah lama beternak, yang sudah lama berkecimpung di dunia peternakan, khususnya domba, teman-teman. Jadi kami juga belajar juga dari teman-teman. Kami menerapkan hal yang serupa juga supaya ternak kami juga sehat. Dan manfaat yang kedua, kenapa domba harus dicukur? Yang kedua adalah tentu tampilannya, teman-teman. Jadi tampilan dari domba itu sendiri akan menjadi bersih. Jadi kalau orang melihat, kami juga melihat, itu bersih dan enak dilihat. Jadi dombanya terlihat bersih, tidak ada bulu domba yang sangat tebal sehingga tidak ada kotoran yang menempel. Jadi orang melihatnya pun juga suka, teman-teman, tertarik untuk melihat. Kita juga pasti senang sebagai seorang peternak kalau memiliki hewan ternak yang bersih. Jadi kita pun juga merasa senang. Itu yang kedua, teman-teman. Dan yang selanjutnya, kenapa bulu domba harus dibersihkan, harus dipotong? Itu adalah terkait dengan bau. Nah, teman-teman, jadi jika bulu domba terlalu tebal, tentu juga baunya juga akan tidak sedap, teman-teman. Maka dari itu, proses pencukuran pada bulu domba itu sangat penting
Maka dari itu kami melakukan proses pencukuran ini teman-teman, supaya terhindar juga dari bau. Nah, bau yang tidak sedap, tentunya peternak juga tidak nyaman berada di kandang terlalu lama. Dan jika ada orang yang datang juga, ada orang yang berkunjung, apalagi kandang berada di dekat rumah, tentunya kalau ternak dalam jumlah banyak, kalau baunya tidak sedap, ini sangat mengganggu teman-teman. Dan untuk teman-teman yang kandangnya juga dekat dengan tetangga kanan kiri, itu juga pastinya nanti tidak enak karena bau domba yang sangat menyengat. Jadi pemotongan bulu domba ini salah satunya juga untuk bau itu sendiri teman-teman. Jadi untuk supaya kandang kita, supaya domba kita itu tidak bau. Nah, ini teman-teman, jadi itu adalah manfaat dari pencukuran bulu domba. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman lain, manfaat lain, kenapa bulu domba itu perlu dicukur, teman-teman bisa tuliskan pengalamannya di kolom komentar agar kita juga saling belajar, saling sharing, saling bertukar informasi seputar perawatan dari domba. Nah, ini saya mencukur domba bersama bapak saya. Jadi biasanya untuk peternak-peternak yang mencukur bulu domba itu menggunakan alat cukur yang menggunakan listrik itu teman-teman. Nah, tetapi karena kami baru memulai peternakan, bagi teman-teman juga yang baru memulai peternakan, tidak usah yang terlalu bagus teman-teman, menggunakan gunting seperti ini juga bisa. Jadi kalau teman-teman berpikiran mencukur bulu domba itu harus menggunakan mesin yang pakai listrik itu teman-teman lah, itu teman-teman jangan berpikiran seperti itu, karena menggunakan alat yang sederhana seperti gunting ini saja sudah bisa teman-teman, seperti yang kami lakukan. Jadi meskipun tidak terlalu tipis ya, jadi kalau menggunakan mesin itu tentu hasilnya lebih bagus teman-teman, lebih pendek nanti hasil dari bulu dombanya. Tapi kalau menggunakan gunting seperti ini itu tidak terlalu pendek teman-teman, tetapi tidak apa-apa, yang penting bagian yang kotor, yang menggumpal, yang banyak tanah sehingga sulit dibersihkan, sulit dimandikan, itu bisa hilang teman-teman. Nah, jadi tidak perlu terlalu tebal mengguntingnya teman-teman, cukup bagian yang dirasa kotor, yang menggumpal. Nah, seperti yang kami lakukan di peternakan kami. Jadi tujuannya untuk 3 tadi teman-teman, supaya sehat untuk kesehatan domba kami, dan yang kedua tadi untuk tampilannya juga semakin bagus teman-teman. Kalau tampilannya bagus juga pembeli itu juga senang teman-teman. Jadi biasanya orang itu melihat dari tampilan dulu ya. Semua orang pasti melihat dari tampilan. Kalau tampilannya bagus, otomatis juga tertarik. Tetapi kalau dari awal sudah tampilannya tidak enak untuk dilihat, pasti orang lain juga kurang puas teman-teman. Nah, jadi itu. Dan yang ketiga tadi adalah bau, untuk menghilangkan bau yang menempel pada domba itu sendiri. Nah, terus untuk selanjutnya setelah dipotong domba, kami mandikan teman-teman. Jadi untuk proses mandinya tidak sempat kami videokan, tetapi
hasilnya nanti kami videokan teman-teman. Nah ini adalah hasil dari kami sudah memotong bulu domba dan kami mandikan. Nah ini terlihat sangat bersih teman-teman. Nah ini ya, bisa dilihat sendiri sangat bersih dari sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kotor, terus banyak tanah yang menempel, nah sekarang jadi bersih teman-teman. Jadi kita pun menjadi nyaman di kandang. Orang lain melihat juga senang, kita pun juga senang sebagai peternak karena hewan kita bersih. Nah ini teman-teman, jadi setelah dimandikan bisa ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari supaya cepat kering. Nah ini dua domba kami yang sudah kami mandikan. Nah untuk posisinya yang di kandang ini, 2 sisanya belum kami potong teman-teman. Nah jadi seperti ini, tapi nanti selanjutnya akan kami potong dan kami mandikan. Oke teman-teman, sekian informasi yang dapat saya bagikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe bisa subscribe channel kami. Terima kasih.